Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 semester 1 mengenai sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi dia hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi jumlah partikel di sini bisa dikatakan sebagai konsentrasi zat terlarutnya. Kemudian kita akan membedakan antara pelarut dan zat terlarut. Jadi dalam suatu larutan itu terdiri dari komponen pelarut dan zat terlarut. Sebagai contoh di sini ada gelas kimia yang sudah diisi air. Kemudian saya masukkan gula dan saya aduk. Kita harus bisa membedakan mana pelarut dan mana zat terlarut. Jadi pelarut di sini adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat terlarutnya. Nah, berarti kan dalam hal ini gula saya larutkan dalam air sehingga pelarutnya adalah air. Kemudian zat terlarutnya tadi adalah gula. Untuk sifat koligatif larutan ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Jadi kalau ada kata-kata penurunan atau kenaikan maka akan ada simbol delta. Kemudian tekanan, karena di sini bahasa Inggrisnya adalah pressure, maka simbolnya adalah P atau delta P. Kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku. Penurunan adalah delta. Titik beku dan titik didih ini hubungannya dengan temperatur, maka ada simbol T. Kemudian karena beku bahasa Inggrisnya freeze, maka akan disimbolkan dengan F. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Sama kenaikan tadi ada simbol delta, kemudian didih bahasa Inggrisnya adalah boil sehingga simbolnya adalah delta TB. Yang terakhir adalah tekanan osmosis, simbolnya adalah P. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis konsentrasi. Yang pertama adalah molalitas dengan simbol M kecil. Jadi molalitas ini rumusnya adalah mol dibagi P dalam kilogram, di mana P ini adalah massa pelarut. Nah, tapi rumus ini bisa dijabarkan menjadi massa per mR dikali 1000 per P dalam gram. Jadi nanti kalau misal massanya itu dalam kilogram untuk pelarutnya, kita bisa langsung pakai rumus yang atas. Tapi kalau misal massanya pakai yang gram, bisa langsung pakai rumus yang bawah agar lebih cepat. Tapi tidak masalah menggunakan rumus atas maupun rumus bawah. Untuk keterangannya, M adalah molalitas, satuannya adalah M atau molal. Kemudian MR adalah massa molekul relatif, P adalah massa pelarut, dan massa di sini adalah massa zat terlarut. Nah, kalau misal kalian bingung membedakan ini massa, ini juga massa. Nanti massa yang atas untuk massa zat terlarut ini adalah massa yang lebih kecil. Kemudian P yang bawah atau massa pelarutnya ini adalah massa yang angkanya lebih besar. Kita ke contoh soalnya. Suatu gliserin dibuat dengan melarutkan 23 gram senyawa tersebut dalam 100 gram air. Jika mR-nya 92, maka molalitasnya adalah berapa? Oke. Di sini berarti kan zat terlarutnya adalah gliserin dilarutkan dalam pelarut air. Nah, kita akan mencari molalitas karena di sini masanya diketahui dalam gram. Ini gram, ini juga gram, artinya untuk zat terlarutnya belum diketahui molnya. Maka saya akan menggunakan rumus penjabaran saja, yang massa dibagi mR dikali 1000 per P dalam gram. Oke, massa zat terlarutnya di sini adalah 23 ya, karena zat terlarutnya adalah gliserin. Ini zat terlarut, kita masukkan di sini 23, kemudian mR-nya di sini 92 dikali 1000, massa pelarutnya adalah 100. Ini bisa coret-coret, ini juga coret-coret, yaitu 4. 10 dibagi 4 adalah 2,5 molar. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kita akan ke contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya contoh soal nomor 2, kemolalan dari larutan NaCl 10% massa dalam air adalah berapa? Oke. Nah, di sini kita harus identifikasi dulu siapa zat terlarut, siapa pelarutnya. Jadi nanti di sini kan dia larutannya adalah NaCl. Artinya ada NaCl yang sudah dimasukkan dalam air. Jadi nanti NaCl sebagai zat terlarut, sedangkan air nanti dia sebagai pelarut. Di mana NaCl-nya di sini sebesar 10%. Artinya untuk mencari air kita tinggal kurangkan saja. Kita tahu bahwa persentase itu penuhnya adalah 100. Dari 100%,
10% sudah miliknya NaCl, berarti 100% dikurangi 10% yaitu 90%. Dimana kita pegang konsep saja, di dalam kimia, persen bisa langsung kita sama dengankan dengan massa. Kenapa? Karena kita biasanya main permisalan, untuk massa totalnya itu adalah 100 gram, sehingga nanti massa akan sama dengan persen. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya saja, bahwa molalitas ini sama dengan massa dibagi dengan mR dikali dengan 1000 dibagi dengan P dalam satuan gram. Oke, massa dari zat terlarutnya di sini adalah 10. Kemudian mR-nya di sini adalah 58,5. Massa pelarutnya adalah 90. Nah, ini bisa kita coret-coret. Nah, sehingga 10 kali 100 yaitu 1000 dibagi 58,5 dikali 90 itu hasilnya sekitar 1,9 mol. Lanjut kita ke soal nomor 3. Molalitas larutan urea adalah 2 molar. Maka massa urea yang dilarutkan dalam 0,1 kg air adalah berapa? Oke, di sini molalitasnya sudah ada karena di sini ditanyakan massa dari urea, di mana massa nanti satuannya adalah gram. Saya memakai rumus penjabaran saja ya. Sehingga M ini sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 per P. Molalitasnya sudah ada yaitu 2 mol. Kemudian massa dari ureanya ditanyakan, mR-nya sudah ada yaitu 60, ini dikali 1000. Nah, ini tadi kan 0,1 kilo, kalau saya jadikan gram, kilo ke gram dikali 1000, berarti 0,1 dikali 1000 adalah 100 gram. Berarti ini dibagi 100. Ini coret-coret saja. Ini juga bisa coret-coret, sehingga massa menjadi 2 dikali 6 yaitu 12 gram. Jadi seperti itu untuk soal dari molalitas. Selanjutnya kita akan ke yang kedua, yaitu fraksi mol. Yang kedua adalah fraksi mol atau simbolnya adalah X. Apa itu fraksi mol? Jadi fraksi mol ini adalah perbandingan jumlah mol suatu zat, baik pelarut maupun zat terlarut, terhadap jumlah mol larutan atau mol totalnya. Dimana nanti kalau misal kita mau mencari fraksi mol dari A, berarti yang atas adalah mol A, yang bawah adalah mol total. Mol total ini total dari A ditambah B. Atau nanti kalau ada 3 zat, ya berarti campuran semuanya. Kemudian kalau kita mencari XB atau fraksi mol B, berarti yang atas mol B per mol total. Dimana konsep yang perlu kita pegang, total fraksi mol itu selalu 1. Artinya nanti nilai fraksi mol suatu zat itu tidak mungkin lebih dari 1. Dengan kata lain nanti XA ditambah dengan XB totalnya pasti 1. Jika kalian menghitung fraksi mol nanti nilainya lebih dari 1, berarti jawabannya pasti salah. Kita ke beberapa contoh soal. Soal yang pertama, tentukan fraksi mol NaNO3 dalam larutan yang mengandung 10 gram NaNO3 dalam 250 gram air, di mana mRNaNO3 adalah 85 dan air adalah 18. Oke, nah yang ditanyakan di sini adalah fraksi mol dari NaNO3. Nah, berarti karena yang ditanyakan fraksi mol dari NaNO3, berarti di sini simbolnya adalah X dari NaNO3. Berarti kan karena ditanyakan XnNO3, yang atas adalah mol dari NaNO3 dibagi mol total. Mol total kan berarti dalam hal ini adalah molnya NaNO3 itu sendiri ditambah dengan mol dari pelarutnya, dalam hal ini adalah mol air. Nah, karena nilai mol masing-masing zatnya belum ada, kita cari terlebih dahulu. Kita tahu bahwa mol, misal di sini NaNO3, itu rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Massanya di sini untuk NaNO3 adalah 10, mR-nya adalah 85. 10 kalau dibagi 85 itu hasilnya adalah 0,117 mol. Kemudian yang berikutnya adalah mol dari air, rumusnya sama, massa per mR. Massanya sudah ada yaitu 250, kemudian mR-nya adalah 18. 250 kalau dibagi 18 adalah 13,89. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti di sini 0,117 mol
dibagi 0,117 ditambah 13,89 mol. Nah, mol sama mol kan nanti hilang ya, maka untuk fraksi mol tidak ada satuannya. Ini hasilnya adalah 0,008. Oke, yang kedua, hitung fraksi mol urea dan fraksi mol air dalam larutan urea yang mengandung 20% massa. Oke, berarti di sini fraksi mol urea ditanyakan, fraksi mol air juga ditanyakan. Saya akan menghitung fraksi mol atau X dari urea terlebih dahulu. Berarti kan nanti di sini rumusnya adalah molnya urea per mol total. Dalam hal ini berarti ada urea dan ada air ya. Ditambah mol air, itu hasilnya adalah berapa? Sebelumnya kita hitung mol terlebih dahulu seperti yang tadi. Oke, kita akan hitung mol dari urea, di mana mol ini rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Nah, massa dari ureanya, tadi saya bilang di konsep sebelumnya bahwa persen bisa kalian samakan dengan massa. Artinya, nanti di sini kan 20% ya, jadi ini larutannya. Nah, 20%-nya ini adalah urea, berarti sisanya 100 dikurangi 20 yaitu 80%. Oke, berarti masanya adalah 20, kemudian MR-nya adalah 60 ya. 20 dibagi 60 ini sama saja sepertiga. Sepertiga itu berarti 0,33. Kemudian untuk mol airnya saya hitung di sini saja. Mol air berarti rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Nah, massa airnya di sini adalah 80. Kemudian mR-nya adalah 18. 80 dibagi 18 itu sekitar 4,44. Kita masukkan ke sini, berarti mol ureanya sudah ada yaitu 0,33 mol. Yang bawah juga 0,33, sedangkan mol airnya adalah 4,44. Berarti ini ditambah 4,44 mol. Nah, hasilnya adalah 0,069. Ini tidak ada satuannya ya. Nah, untuk mencari fraksi mol dari air, kita tidak usah menggunakan rumus seperti ini lagi karena agak rumit. Tapi kita tahu konsep seperti yang saya katakan tadi bahwa XA ditambah XB itu hasilnya 1. Atau dengan kata lain untuk soal ini berarti X dari urea ditambah dengan X air totalnya pasti 1. X ureanya sudah ada yaitu 0,09. X airnya kita cari sama dengan 1. Sehingga X air ini sama dengan 1 dikurangi 0,069. Hasilnya adalah 0,931. Seperti yang saya katakan tadi bahwa nilai fraksi mol tidak mungkin lebih dari 1 ya. Yang urea di sini 0,069, yang air adalah 0,931. Soal yang ketiga, fraksi mol larutan metanol dengan rumus CH3OH dalam air adalah 0,5. Maka konsentrasi metanol dalam larutan ini dinyatakan dalam persen berat adalah berapa? Persen berat berarti nanti kita harus menghitung dalam persentase ya. Oke, di sini diketahui fraksi mol metanol berarti kan X dari metanol itu adalah 0,5, dimana kita tahu X metanol ini kan berarti yang atas ini adalah mol metanol dibagi mol metanol ditambah dengan mol air. Nah, soal mengatakan bahwa fraksi molnya adalah 0,5. 0,5 itu kan sama saja 5/10. Ini sama dengan mol metanol, saya singkat MEP saja, dibagi mol metanol ditambah dengan mol air. Nah, dimana ini bisa saya sederhanakan dia menjadi 1/2 sama dengan mol metanol per mol metanol ditambah dengan mol air. Berarti kan nanti dengan kata lain mol metanolnya ini 1. Mol metanol dan air itu adalah 2. Jadi mol metanol ini sama dengan 1, sedangkan mol totalnya metanol ditambah air adalah 2, dimana mol metanolnya adalah 1, berarti mol airnya jelas 1 juga. Mol air kan ini sama dengan mol total dikurangi dengan mol metanol.
Nah, mol totalnya adalah 2, kemudian mol metanolnya tadi adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, apa gunanya kita menghitung mol? Untuk mencari massa, karena di sini yang ditanyakan adalah persen berat. Oke, kita akan mencari massa dari metanol maupun air, di mana kita punya rumus untuk mencari massa. Ini rumusnya adalah mol dikali dengan mr. Mol dari metanolnya adalah 1, kemudian mr metanolnya adalah 32, sehingga hasilnya adalah 32 gram. Kemudian untuk massa dari air, berarti rumusnya sama, mol dikali mr. Molnya adalah 1, kemudian mr-nya adalah 18. Hasilnya adalah 18 gram. Nah, kemudian kita akan mencari pertanyaannya, yaitu persen beratnya dari metanol, dari persen metanol. Berarti di sini adalah massa metanol per massa total ya, berarti massa metanol ditambah massa air, karena persen berarti dikali dengan 100%. Oke, massa metanolnya yaitu 32, kemudian massa airnya yaitu 18 dikali dengan 100%. Berarti 32 per 32 ditambah 18 yaitu 50 dikali dengan 100%. 32 dibagi 5, di sini ada 6 ya. Oke, berarti dia 64%. Nah, seperti ini cara untuk menghitung beberapa tipe soal dari fraksi mol. Nah, sebelum kita masuk ke 4 jenis sifat koligatif larutan, kita harus bisa membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama adalah larutan non-elektrolit, di mana ciri-ciri larutan non-elektrolit, dia rumus nyawanya harus ada ketiga unsur ini. Jadi tiga-tiganya harus ada, yaitu C, H, dan O. Kecuali senyawa-senyawa yang memiliki gugus COOH. Contohnya CH3 COOH, ini ada COOH. HCOOH, di sini juga ada COOH. Kenapa gugus COOH ini termasuk ke dalam pengecualian? Karena gugus COOH ini termasuk ke dalam suatu elektrolit lemah, di mana nanti khusus untuk gugus COOH jumlah ionnya adalah 2. Sebagai contoh, C6H12O6 atau glukosa. Di sini ada C, ada H, ada O. Kemudian yang kedua, C12H22O11, ini adalah rumus dari gula. Di sini juga ada C, H, dan O. Yang ketiga ada urea dengan rumus CONH2 2 kali. Di sini ada 4 jenis unsur, ada C, O, N, dan H. Walaupun ada unsur lain, asal 3 unsur yaitu C, H, dan O-nya ada, maka dia termasuk ke dalam non-elektrolit. Kemudian yang keempat yaitu C2H5OH. Di sini juga ada C, H, dan O. Dia adalah rumus dari etanol atau alkohol dan lain-lain. Ini hanya contohnya. Nah, kemudian untuk elektrolit tidak usah dihafalkan, asal dia rumus nyawanya tidak ada 3 unsur ini. Tapi kalau ada salah satu atau salah 2 tidak apa-apa, itu termasuk ke dalam elektrolit. Senyawa-senyawa yang masuk ke dalam elektrolit itu adalah asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan garam. Di mana nanti dalam suatu elektrolit kita akan mengenal istilah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini adalah 1 ditambah N-1 alfa. Ini berguna untuk perhitungan jumlah partikelnya. Jadi N di sini adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Kita akan mencoba menghitung beberapa jumlah ion senyawa. Yang pertama ada KBr. Mudah saja, tidak usah diionkan karena akan membuang waktu. Nah, KBr di sini ada 1 unsur K dan 1 Br. 1 dan 1 totalnya adalah 2. Kemudian ada CaOH2. Di sini ada Ca jumlahnya 1, OH ini jadi 1 ya. Ciri-ciri basa jumlahnya 2, 1 tambah 2 berarti totalnya 3. Yang ketiga ada Na2S. Di sini ada Na jumlahnya 2. Kemudian ada S jumlahnya 1, berarti 2 dan 1 totalnya adalah 3. Nah, hati-hati dengan contoh senyawa yang ada di sisi ini. Contoh K3PO4. Di sini jumlahnya bukan K-nya ada 3, P-nya 1, O-nya 4, jadi jumlahnya 8, bukan. Jadi ada aturan jika ada unsur diikuti O, atau dalam hal ini adalah poliatomik, ion poliatomik,
itu nanti dia pasti satu kesatuan. Artinya, nah untuk contoh yang pertama ya, K3PO4, K-nya ada 3. Nah ini ada unsur diikuti O beserta angka setelah O, ini satu kesatuan. Jadi PO4 ini 1, K-nya 3, berarti totalnya 4. AL2 PO4 3, AL-nya ada 2, PO4 ini satu kesatuan, unsur diikuti O, jumlahnya 3, 2 dan 3 yaitu 5. Yang terakhir MgS4, Mg-nya ada 1, ini ada unsur diikuti O, ini satu kesatuan, Mg-nya 1, SO4-nya 1, totalnya adalah 2. Nah ini adalah cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, baiklah, kita akan memasuki sifat koligatif. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah selisih tekanan uap suatu pelarut dengan tekanan uap larutannya. Kita akan membedakan untuk non-elektrolit dan elektrolit. Nah, untuk menghitung delta P atau penurunan tekanan uap dari non-elektrolit itu rumusnya adalah X larut dikali dengan P0. Tapi untuk elektrolit rumusnya sama, bedanya di sini ada I atau faktor Van Hoff. Jadi delta P sama dengan X larut dikali P0 dikali I. Kemudian untuk non-elektrolit ini kita bisa langsung menghitung nilai P-nya atau tekanan uap larutannya dengan rumus X larut dikali P0. Jadi bedanya di sini. Kalau delta P X larut, kalau P X larut. Tapi khusus untuk elektrolit kita tidak bisa langsung mencari nilai P-nya. Jadi kita harus menghitung delta P-nya dulu. Kalau delta P-nya sudah kita hitung, mencari P kita akan menggunakan rumus gabungan ini. Jadi rumus ini bisa untuk keduanya, cuman untuk elektrolit kalau mau mencari P, cari dulu delta P-nya baru diterapkan ke rumus ini. Dimana P ini adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap larut murni, X larut adalah fraksi mol zat terlarut, X larut adalah fraksi mol pelarut, dan I seperti yang saya jelaskan sebelumnya dia adalah faktor Van Hoff-nya. Oke, kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, baiklah, kita akan ke contoh soal yang pertama. Glukosa dengan MR180 sebanyak 36 gram dilarutkan dalam 500 gram air dengan MR18 pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap air cenderungnya adalah 23,76 mmHg, maka penurunan tekanan uap larutannya adalah berapa? Oke, penurunan tekanan uap berarti ini adalah delta P. Nah, khusus untuk sifat koligatif larutan yang delta P, delta TF, dan sebagainya, kita harus mengidentifikasi apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Nah, di sini ada glukosa, di mana kan kita tahu ya rumus glukosa itu adalah C6H12O6, di mana di sini ada C, H, dan O. Tadi seperti yang saya jelaskan, kalau dia ada C, H, dan O, maka dia masuk ke dalam suatu non-elektrolit. Maka kalau non-elektrolit, rumus delta P-nya ini adalah X larut dikali dengan P0. Nah, X larut, fraksi mol zat terlarutnya. Terlarutnya siapa? Kita identifikasi dulu. Tadi yang dilarutkan dalam air adalah glukosa, berarti di sini nanti adalah molnya. Glukosa per mol total kan berarti mol glukosa ditambah dengan mol air dikali dengan P0. Nah, karena di sini belum ada nilai molnya, kita akan cari dulu. Seperti yang kita tahu, mol itu rumusnya adalah massa dibagi mR. Jadi di sini massa per mR dari glukosa dibagi massa per mR dari glukosa ditambah massa per mR dari air dikali dengan P0. Oke, kita tinggal masukkan saja. Oke, massa dari glukosa. Glukosa tadi massanya di sini adalah 36. Kemudian mR-nya adalah 180 per massa glukosa lagi yaitu 36 per 180 ditambah massa airnya di sini adalah 500. MR-nya adalah 18, kemudian P0 atau tekanan uap dari pelarut murninya dalam hal ini air adalah 23,76 mmHg. Oke, berarti di sini 36 dibagi 180 itu adalah 0,2
per 0,2 ditambah 500 dibagi 18 di sini 27,7 dikali 23,76 mm. Hasilnya di sini adalah 0,17 mm. Nah, yang kedua ini adalah penurunan titik beku atau simbolnya adalah delta TF. Untuk non-elektrolit, delta TF ini rumusnya adalah KF dikali M. Sedangkan elektrolit itu delta TF itu KF kali M masih dikali dengan I ini ya. Nah, rumus gabungannya TF adalah TF0 dikurangi delta TF, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, TF adalah titik beku larutan, TF0 titik beku pelarut, M adalah molalitas, dan I adalah faktor Van Hoff-nya. Nah, untuk contoh soal penurunan titik beku, yang pertama, massa NaCl yang harus ditambahkan dalam 5 liter air agar larutan membeku pada suhu negatif 5 derajat Celcius adalah berapa? Oke, kita identifikasi dulu. Di sini ada NaCl. Dalam NaCl tidak ada C, H, dan O, sehingga NaCl termasuk ke dalam suatu larutan elektrolit. Nah, di soal tadi sudah diketahui dia membeku pada suhu negatif 5. Membekukan berarti dia adalah TF. TF-nya adalah negatif 5. Tugas kita untuk soal titik didih maupun titik beku, jika belum ada nilai deltanya, kita cari deltanya dulu. Berarti untuk mencari nilai delta TF, ini rumusnya adalah TF0 dikurangi dengan TF. Nah, kita tahu air itu akan membeku pada suhu 0 derajat. Jadi di sini titik beku airnya adalah 0 dikurangi TF-nya adalah negatif 5. Sehingga 0 men menjadi plus, hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Atau kalau mau cara mudahnya, jika diketahui TF, mencari delta TF tinggal dihilangkan tanda negatif, jadi 5. Nah, kita akan masuk ke rumus delta TF-nya ya. Di sini saja bahwa delta TF itu rumusnya untuk suatu zat elektrolit itu adalah KF dikali M karena elektrolit masih dikali I. Nah, karena di sini molalitasnya belum ada, maka saya akan jabarkan rumus. Molalitaskan rumusnya adalah massa dibagi MR dikali 1000 per P dikali I. Nah, I ini tadi adalah faktor Van Hoff, perlu dijabarkan atau tidak tergantung ada tidaknya derajat ionisasi. Kalau di soal ini derajat ionisasinya tidak ada, maka nanti nilai I ini akan sama dengan N atau jumlah ionnya. Oke, kita masuk saja. Delta TF-nya sudah ada, yaitu 5. Kemudian KF-nya adalah 1,86. Masanya dicari. MR-nya itu 58,5. Kemudian ini 1000. Nah, P ini kan massa pelarut dalam gram. Di sini dalam liter. Tidak apa-apa. Nanti kita akan ubah ke mili. Karena nanti di mili akan langsung setara dengan gram. Jadi 5 liter kalau kita ubah ke mili, dia akan menjadi 5000 ml. Nah, ini nanti akan langsung kita sama dengankan dengan gram. Karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mili. Oke, berarti ini adalah 5000. Karena tadi derajat ionisasinya tidak ada, maka I sama dengan N atau jumlah ion. Di NaCl ada Na, jumlahnya 1, Cl jumlahnya 1, maka I-nya 2. Oke, berarti ini bisa ya, ini coret. Sehingga massa ini menjadi 5 dikali 58,5 dikali 5 per 1,86 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 393,2. Nah, kita ke yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Untuk non-elektrolit, delta TB rumusnya adalah KB dikali M, sedangkan elektrolit KB kali M masih dikali dengan I. Nah, di mana TB atau titik didih suatu larutan itu rumusnya adalah TB0 ditambah dengan delta TB. Kenapa ditambah? Karena kenaikan, berarti plus. Untuk keterangannya, delta TB adalah kenaikan titik didih, TB adalah titik didih larutannya, TB0 adalah titik didih dari pelarutannya, M adalah molalitas, dan I adalah faktor Van Hoff-nya. Oke, kita akan langsung ke contoh soalnya.
Nah, contoh soal untuk kenaikan titik didih, suatu larutan dibuat dari 2 mol K2SO4 yang dilarutkan dalam 1000 gram air. Jika K2SO4 terurai sebesar 90%, titik didihnya adalah berapa? Oke, di sini kita identifikasi dulu. Ada K2SO4, di sini tidak ada CHO, yang ada hanya O saja, artinya tidak ada CHO dalam satu kesatuan, maka dia adalah suatu zat elektrolit. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih. Titik didih berarti TB. Tapi ingat, sebelum mencari TB, kita harus mencari delta TB terlebih dahulu. Di mana delta TB untuk suatu zat elektrolit itu rumusnya adalah Kb kali M karena elektrolit dikali I. Nah, tapi karena di sini molaritasnya belum ada, saya akan coba rumus ya. Berarti Kb dikali molaritas kan belum ada. Biasanya penjabaran rumusnya adalah massa per mR dikali 1000 per P, di mana massa per mR itu adalah mol dikali 1000 per P dalam gram. Nah, karena di sini ada nilai terurai itu artinya terionisasi, ini adalah nilai alfa. Karena di soal ada nilai alfa, maka saya harus menjabarkan nilai I-nya, di mana I itu adalah 1 ditambah N-1 alfa. Oke, KB-nya sudah ada, yaitu saya lupa menambahkan KB di sini 0,5 ya. Oke, KB-nya yaitu 0,5. Kemudian mol sudah ada, yaitu 2 dikali 1000. P-nya di sini tadi adalah 1000 gram. Kemudian 1 ditambah N adalah jumlah ion. Ada K, jumlahnya 2, unsur diikuti, ini satu kesatuan ya. Berarti 2 tambah 1 yaitu 3. Alfanya adalah 90%, 90% itu sama saja 0,9. Oke, ini bisa coret-coret. Nah, kali 2 yaitu 1, kemudian dikali, ini kita kerjakan dulu ya yang di dalam kurung. 3 dikurangi 1 yaitu 2, 2 dikali 0,9 yaitu 1,8, 1,8 ditambah 1 yaitu 2,8. Sehingga 1 dikali 2,8 yaitu 2,8. Ini baru kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya. Yang ditanyakan di soal adalah TB, di mana TB tadi itu rumusnya adalah TB 0 ditambah dengan delta TB. Ingat, air itu akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius, maka ini 100 ditambah delta TB-nya adalah 2,8. Hasilnya adalah 102,8 derajat Celcius. Atau kalau mau mudahnya, nanti sudah diketahui delta TB, mencari TB tinggal ditambahkan 100. Sifat kali negatif larutan yang terakhir yaitu tekanan osmosis atau P, di mana osmosis ini adalah perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer atau hipotonis ke larutan yang lebih pekat atau hipertonis melalui suatu membran semimembran. Nah, tekanan osmosis sendiri ini adalah besarnya tekanan yang harus diberikan pada permukaan suatu larutan untuk mencegah terjadinya osmosis. Di mana untuk tekanan osmosis non elektrolit simbolnya adalah MRT. Untuk elektrolit P itu adalah MRT dikali I, di mana M di sini adalah molaritas yang bisa kita peroleh dari rumus mol dibagi volume dalam satuan liter, atau yang massa dibagi mR kali 1000 per volume dalam satuan mili. Nanti fleksibel rumusnya mau memakai yang mana. Dengan keterangan P adalah tekanan osmosis, R adalah tetapan gas ideal yang besarnya harus dihafalkan yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Artinya kalau di soal masih derajat Celcius harus ditambah dengan 273. Kita akan coba ke contoh soal dari tekanan osmosis. Nah, contoh soalnya pada 27 derajat Celcius, sukrosa dengan rumus C12H22O11 dengan MR342 sebanyak 17,1 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Maka tekanan osmosisnya adalah berapa? Oke, kita identifikasi terlebih dahulu. Di sini ada sukrosa dengan rumus C12H22O11. Ada C, H, dan O, berarti dia adalah suatu non-elektrolit. Nah, berarti mencari P atau tekanan osmotik untuk suatu non-elektrolit rumusnya adalah M dikali R dikali T. Nah, karena molaritasnya belum ada, saya akan coba rumus menjadi massa per mR dikali 1000 per volume dalam mili dikali R dikali T. Oke, massanya sudah ada yaitu 17,1, mR-nya 342,
dikali 1000, volumenya sudah dalam mili yaitu 500. R adalah tetapan di mana saya tadi bilang kita harus tahu nilainya adalah 0,082 dan T adalah suhu tapi harus dalam Kelvin. Di sini masih derajat Celcius, jadi kita perlu tambah dengan 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Berarti ini dikali 300. Ini bisa coret-coret 2. Kemudian ini bisa dicoret-coret 20. Jadi 2 per 20 yaitu 0,1 dikali 0,082 dikali 300, hasilnya adalah 2,46. Sekian untuk penjelasan dari sifat koligatif larutan. Nanti akan saya teruskan ke bagaimana cara membaca diagram PT, kemudian menghitung jumlah partikel dan penerapan sifat koligatif. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!